Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati segenap pengurus Masjid An-Nur Tanah Kusir, saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Alhamdulillah, setelah sholat subuh ini kita bersama-sama mengikuti kuliah subuh sampai waktu syuruk 1 jam kurang lebih. Mudah-mudahan dengan kita niat i'tikaf, kemudian belajar tidak batal wudu sampai waktu syuruk plus 15 menit, kita bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq yang pahalanya haji wa umrah tintama, bagaikan seperti ibadah haji dan umrah yang dilakukan secara sempurna. Salawat dan salam sama-sama mari kita sanjungkan kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dapat mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini prolog materi manajemen kematian yang biasa disampaikan durasinya 4 sampai 5 jam, di mana akhir sesi biasanya ada simulasi atau praktek bagaimana memandikan dan mengkafani jenazah. Ini prolognya 1 jam. Kami hadir dari Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, ya Masjid Biru biasa orang sebut. Di kami di sana itu ada salah satu program kegiatan yaitu pemuliaan jenazah muslim. Alhamdulillah sejak tahun 2001 kami sudah memiliki fasilitas kendaraan ini, dan alhamdulillah terus berkembang, bahwa fardu kifayah di dalam mengurus jenazah ini adalah sebuah kewajiban yang bersifat kolektif. Artinya harus dilakukan secara bersama-sama. Maka kewajiban ini dianggap sudah terpenuhi bila di dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melakukannya. Namun jika tidak ada yang menjalankannya, maka semua orang di wilayah tersebut ikut menanggung dosa. Jadi harus ada yang muncul. Selama ini kita memiliki kesimpulan bahwa fardu kifayah itu bila sudah ada yang mengurus maka menjadi gugur kitanya. Kalau pas kebetulan yang meninggal dunia adalah keluarga sendiri, kalau kita hanya sampai di sini pemahamannya, kan sudah ada amil ini, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, kenapa mengalami kerugian yang sangat besar? Nanti saya jelaskan. Karena ini kesempatan emas yang harusnya dilakukan oleh keluarganya si mayit itu. Fardu kifayah ini kewajiban sosial atau gotong royong. Walaupun sudah ada yang mengurus, bukan berarti kita gugur begitu saja. Kalau kita ikut terlibat di dalamnya, maka semakin banyak tentu semakin baik pekerjaan ini, semakin mudah, semakin cepat, dan semakin ringan. Namanya juga fardu kifayah alias gotong royong. Dan di dalam fardu kifayah memandikan jenazah, nah
ini lebih mendalam lagi, lebih mengena lagi. Ternyata prioritas yang memandikan itu keluarganya. Nah tadi, walaupun dianggap gugur, tapi kalau kita cuma jadi penonton, padahal itu yang meninggal keluarga kita, kitanya akan menjadi orang yang rugi besar. Nah di sini Nabi SAW pernah menyampaikan, liyalihi akhrabukum in kana ya'lamu. Hendaknya orang yang paling dekat dengan kalian, dengan si mayit maksudnya, yang menutup jenazah jika ia mengetahui. Nah, biasanya kru mengurus jenazah itu tidak boleh membicarakan aib si mayit. Maka keluarga itu adalah orang yang paling tepat. Tidak mungkin dia akan cerita-cerita. Fa illam yakun ya'lamu, sedang jika tidak diketahui, mungkin dari keluarga tidak ada yang ngerti ketiga bagaimana cara memandikan. Faman tarona indahu hadzan min wara'in wa amanatin, maka siapa saja yang dianggap memiliki sifat wara'in dan amanah, memiliki kemampuan di dalam pengurusan jenazah, bab mandi, dialah orang yang berilmu, maka boleh dipanggil untuk membantu keluarga. Mereka akan membimbing dan melaksanakan. Ini hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Bapak Ibu rahimahullah subhanahu. Kalau kita berbicara fardu kifayah, yang namanya fardu kifayah tadi kewajiban sosial, gotong royong, berarti tidak sebatas di dalam urusan ngurus jenazah. Berarti ngurus masjid ini juga fardu kifayah, sudah ada yang ngurus, gugur kewajiban yang lain. Gitu Pak. Ngurus masjid, ngurus sekolah, ngurus pemakaman, termasuk ngurus lingkungan, bahkan sampai yang lebih besar yaitu ngurus negara, itu hukumnya juga fardu kifayah. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah ada presiden, masa mau jadi presiden semua? Kan cukup diwakili gitu kira-kira ya. Nah inilah yang namanya fardu kifayah Pak. Maka kalau fardu kifayah itu bersifat lebih luas, tidak hanya sekedar pengurusan jenazah, berarti menjadi pengurus masjid hukumnya fardu kifayah, menjadi guru hukumnya fardu kifayah, menjadi dokter hukumnya fardu kifayah, bahkan menjadi presiden itu juga hukumnya fardu kifayah. Artinya semua profesi di masyarakat, siapapun dia, mau jadi pedagang, mau jadi penjahit, mau jadi ustaz, ya, itu adalah kewajiban fardu kifayah. Berarti di dalam masyarakat pekerjaan-pekerjaan ini setara dengan pekerjaan tukang ngurus jenazah. Siapa namanya Pak? Tukang ngurus jenazah di masyarakat disebut tukang mandiin, amil jenazah. Ya, di Jakarta namanya amil jenazah. Gak ada bedanya itu antara seorang dokter dengan amil jenazah, sama-sama fardu kifayah. Tapi saya berpikir begini, kenapa selama ini hanya pekerjaan amil jenazah yang tidak pernah dicita-citakan seseorang? Padahal sama-sama fardu kifayah. Bahkan adanya seorang amil itu sangat langka sekali. Satu kampung, satu komplek belum tentu ada yang bisa. Akhirnya begitu meninggal manggil di tetangga komplek, ya. Dan seorang amil itu tidak ada penggantinya sebelum amil jenazah itu wafat. Ya, bahkan yang menggantikannya pun juga biasanya dipaksa. Udah kamu aja terusin, biasanya turun temurun. Ya, terjadi ini karena nggak ada yang mencita-citakan, nggak ada yang mempersiapkan. Beda dengan kondisi dokter. Dulu kita waktu kecil ditanya, apa cita-citamu nak? Pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, bahkan ada yang pengen jadi presiden. Ada nggak di antara kita yang bercita-cita nanti segede pengen jadi amil jenazah? Nggak ada. Jadi munculnya amil jenazah rata-rata terpaksa didaulat karena amilnya meninggal. Nah ini rata-rata pada umumnya Pak. Kenapa jadi amil jenazah tidak menarik? Nggak ada yang mau. Itu jawabannya salah satunya. Serem. Ngurus jenazah itu, takutnya nanti jangan-jangan nanti malam didatengin ya Pak ya. Ngurus jenazah begitu loh, serem karena bayarannya selama ini ditakut-takutin Pak. Ya,
Saking nggak ada orang yang mau Pak, akhirnya pun nggak difasilitasi. Coba, ada nggak fakultas amil jenazah? Nggak ada Pak, nggak ada sekolahannya Pak. Ya sementara dokter ada, guru ada, ustadz ada, ya. Tapi giliran amil jenazah nggak ada. Padahal nomor sewu Pak, nanti itu Pak Rektor juga bakal mati, Pak dosen bakal mati. Masa yang mau jenazah, yang modelnya terpaksa tadi nekat. Ini kejadian Pak, amilnya meninggal, bingung satu kampung, nggak ada yang bisa. Akhirnya manggil ambil di tetangga kampung. Besok ada yang meninggal lagi, ternyata di kampung itu belum ada regenerasinya. Masyarakat akhirnya mendaulat, ya anaknya almarhum amil aja, tunjuk dia, suruh mandiin. Masa anaknya amil kagak bisa? Dipikirnya begitu tuh. Akhirnya dia yang didaulat, dah kamu aja. Akhirnya karena nggak ada yang mau dan merasa bisa akan berdosa semua, maka majulah dia sebagai amil dadakan dengan modal nekat terpaksa. Belajar di mana? Oh nggak ada sekolahannya. Pelatihan juga belum pernah ikut. Bapaknya sebagai amil ternyata belum pernah juga ikut sama bapaknya. Karena nggak pernah dipersiapkan, bapaknya juga nggak menginginkan anaknya nurusin, anaknya juga nggak bakalan kepikiran pengen nurusin bapaknya. Tapi karena nggak ada yang mau, akhirnya dia maju. Pertama kali mandi jenazah, ini testimoni nih, salah satu amil. Dia mandiin modelnya nekat, asal besi. Begitu ngafanin jenazah, motong kain kafannya, ngukurnya pas kepala, pas kaki. Sehingga begitu dimandi selesai, dikafanin, ya kurang. Ini pengalaman pertama, karena dia belum pernah belajar dan belum pernah ikut bapaknya. Coba, memprihatinkan nggak Pak kondisi seperti ini? Menurut saya upah jenengan di sini yang hadir, ini bakal meninggal semua enggak? Akhirnya kita butuh semua loh sama keberadaan seorang amil. Tapi ternyata amil di masyarakat, ya Allah, inilah prihatinnya saya Pak. Setelah saya terjun menjadi praktisi pemulia jenazah, oh ya Allah ya Allah, ternyata begini ya kondisi amil, ya, tidak naik karena berhubungan dengan orang meninggal, serem rasanya. Maka di sini kita mencoba menghadirkan ya sebuah kelembagaan, ya kita bikin sekolah Pak, sekolah amil jenazah. Namanya KPJ Institut Manajemen Kematian. KPJ ini singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Peduli, ya, karena kita pengen membangun kesadaran. Satu, pentingnya ingat mati, karena kita semuanya bakal mengalami itu. Yang kedua, peduli sama jenazah. Jenazah siapa? Minimal jenazah keluarga sendiri. Maka kita mengembangkan dengan misi kegiatannya. Pertama, menyelenggarakan kuliah umum manajemen kematian, itu judulnya Pak, bukan pelatihan. Karena kalau pelatihan ya belum tentu bisa mengubah mindset orang, langsung dapat ilmunya, teorinya, prakteknya, besok-besok tetap takut. Tapi kalau kuliah umum, siapapun boleh ikut hadir, bukan hanya ketua DKM-nya saja atau lingkungannya saja. Semua masyarakat, suami istri, anak bagus kalau ikut hadir. Kalau kuliah umum ini durasinya 4 jam. Dan yang kedua, kita ada pelayanan pemulihan jenazah. Kebetulan kita alhamdulillah sudah punya 4 unit mobil jenazah, ya, dan kita juga membuka untuk program pendaftaran membership, ya, rukun kematian yang biasanya iuran gitu. Nah ini kantor kami di Modenda, ini kendaraan-kendaraannya. Alhamdulillah ini sudah sering kita menyelenggarakan jenazah di lingkungan sini, termasuk yang di depan sini. Kebetulan saya juga yang mandiin. Sebelah sana kemarin belum lama, ya kan? Gitu. Ini mobil setengah Alphard Pak. Ya lebih enak daripada mobil yang biasanya. Ya ini mobil yang standar, Luxio. Kita juga ada punya Panther, ada juga punya HiS. Ya, alhamdulillah mobilnya kurang lebih sampai saat ini sudah ada 6 unit. Dari 6 unit itu yang 2 unit kita sedekahkan ke mesin lain, tinggal 4 unit ini. Nah kita punya konsep begini. Dulu waktu masih punya 1-2 mobil Pak, ternyata mobilnya banyak nganggurnya. Kenapa banyak nganggur Ustaz?
Ya karena lingkungan jamaah pondok indah dalam sebulan gak ada yang meninggal. Ya berarti kan gak ada yang mati ya kan? Dan juga ternyata juga gak ada orang yang pesen, Ustaz nanti tanggal sekian saya mau pakai. Emang tahu dia mau mati? Nah ini azas manfaatnya kemudian kita keluarkan. Kita tidak mau punya model seperti itu, nunggu warga meninggal, cuma lingkungan sekitar yang dilayani. Sekarang kita sudah punya 4. Nah kalau modelnya seperti itu Pak, ini 4-4-nya bakal mangkrak. Sayang, orang yang sudah menghibahkan mobil, pahalanya enggak ngalir. Maka kami punya konsep namanya azas manfaat. Bagaimana mobil ini jangan sampai mangkrak. Maka kemudian kita keluarkan program namanya KPJK, Kartu Sedekah Pemuliaan Jenazah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau sudah punya kartu ini Pak, silakan dimanfaatkan karena Bapak sudah terdaftar di Masjid Raya Pondok Indah. Kita pengen mobilnya kepake, berarti terserah yang pakai yang duluan, bukan pemilik kartu, karena pemilik kartu nggak mau mati duluan. Ya. Jadi sumpah salah satu keluarganya meninggal duluan, pakai aja. Tetangganya juga meninggal, sedekahin. Nah ini konsepnya ini. Ya, jadi konsep kami adalah konsep azas manfaat, sehingga akhirnya mobil ini kepake terus. Dan wilayah yang di cover bukan hanya Pondok Indah, tapi seluruh Jakarta kaum muslimin boleh menggunakan mobil Masjid Pondok Indah, termasuk di luar DKI tapi dekat dengan Pondok Indah, Cinere, Ciputat, Bintaro, Ciledug, ini masuk lingkungan tuh, boleh pakai. Jadi kalau sudah punya member, maka pakai mobil jenazahnya gratis, gitu Pak. Ya, jadi apa yang dilayani kalau sudah jadi member? 1, dimandikan dengan peralatan bak mandi dari kami, dikafani dengan peralatan kain kafan satu paket dari kami, disolatin bareng-bareng, bisa di Pondok Indah atau di masjid lingkungan. Ya, imamnya ya dari lingkungan. Kemudian mengantar ke pemakaman pakai mobil jenazah. Jadi yang belum di cover adalah lubangnya. Ya, kenapa belum di cover Ustaz? Karena yang punya negara, tinggal hubungin aja TPU, ya kan? Gitu. Jadi kami belum punya pemakaman khusus. Kira-kira untuk mendapatkan fasilitas lengkap dari mulai bak mandi, kain kafan, mobil, termasuk petugas pemandi jenazahnya, termasuk papan nisan, papan dinding ali, kira-kira Pak RT berapa dibutuhkan biaya? Itu kurang lebih bisa 3-4 juta Pak. Kata Pak RT di sebelah. Nah di kami di Pondok Indah ini cukup berinfak 1,5 juta 1 jiwa seumur hidup, nggak ada iuran bulanan. Hari ini terdaftar, besok ada yang meninggal sudah on, pakai itu membernya. Ya, karena mengcover yang mati duluan, bukan mengcover yang pemilik kartu. Dengan demikian kita pun semuanya bersedekah, pemerintah bersedekah, pemilik member bersedekah. Coba kalau nggak pakai member, berapa tadi biayanya? Kurang lebih segitu Pak. Ya, jadi inilah program kami dengan niat mobilnya jangan sampai mangkrak. Maka tidak hanya personal yang boleh daftar, boleh atas nama masjid. Ya, Masjid An-Nur Tanah Kusir terdaftar. Siapa yang di-cover? Ya jamaahnya. Siapa yang mau duluan? Silakan. Pakai. Ini dulu karena pasti ini karena pasti cuma nggak ada yang tahu jadwalnya. Nah ini kan solusi Pak. Saat ditimpa musibah, kalau sudah punya kartunya jadi solusi. Ya karena percepatan, gitu loh. Coba kalau belum punya member, kan repot hubunginnya, belum tentu connect. Jadi kalau sudah punya member connect, maka ini insya Allah akan sangat ringan bagi keluarga kita dan lingkungan di mana ketika kita tinggal. Kalau sudah terpakai, karena iurannya sekali bayar Pak, ibarat HP, pulsanya udah kosong, bisa nggak HP-nya dipakai lagi? Bisa, dengan cara di top up pulsanya. Maka Bapak Ibu top up lagi 1,5 juta lagi. Nah kalau untuk masjid minimal terdaftar 3 jiwa. Kalau personal 1 cukup.
Tapi kalau masjid atas namanya 3 jiwa. Siapa tahu satu hari yang meninggal 2, kan bisa dilayani, gitu. Tapi kalau meninggalnya cuma 1, ya yang dilayani 1 itu, yang satunya enggak. Gitu. Jadi maka itu antisipasinya seperti itu. Nah, ini program kami, nanti silakan disebar untuk flyer kegiatan KPJK. Nah, ini kegiatan-kegiatan pemulihan jenazahnya. Ini testimoni jamaah ketika dia sudah punya kartu membernya, Pak. Ternyata lingkungannya sering meninggal, akhirnya dia pakai buat tetangganya. Tetangganya top up karena dia mampu, Pak. Top up itu kan, ya kalau nggak pakai member kan non member namanya. Non member itu kurang lebih tadi 4,5 juta. Akhirnya ini sudah kepake 9 kali, Pak. Padahal selama ini dia repot sendiri, Pak. Nyari kain kafan sendiri, ya kan, nyari mobil nggak dapat, akhirnya pakai mobil bak terbuka segala macam ya. Jadi ini semuanya sudah ada. Jadi dengan punya kartu member, insya Allah itu memudahkan kita. Nah, untuk kuliah umumnya kita ini rutin di Pondok Indah setiap hari Ahad. Pekan terakhir berarti di bulan ini nanti tanggal 27 Oktober. Dan ini sudah masuk angkatan ke 92. Dan kami sudah 92 kali di Pondok Indah. Free gratis. Mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Nah, ini temanya nih, Pak. Ya, karena saya ingin mengajak keluarga-keluarga itu peduli sama jenazahnya. Ya, karena di masyarakat saya hadapi ngurus jenazah itu pada takut. Nah, ini kita sudah keluar buku modul pembelajaran untuk mengurus jenazah, ya, mulai dari manajemen sakit, manajemen sakaratul maut, manajemen P3J, pertolongan pertama pada jenazah, kemudian manajemen pemulihan jenazah, bagaimana memandikan, mengkafan, mensolatkan dan menguburkan. Ini durasinya seperti pelatihan 3, 4 sampai 5 jam. Kita sudah 92 kali angkatan dan kita juga sudah 13 kali TOT, training of trainer, menyiapkan pemulihan jenazahnya. Kalau kuliah umum membuka mindset biar orang berani dan siap. Setelah berani dan siap, ternyata menawarkan diri. Ustaz, saya mau dong jadi pemandu jenazah. Nah, sini naik kelas TOT namanya, training of trainer. 4 kali event dan sudah lebih dari 450 tempat kami roadshow mengajarkan materi ini. Sehingga alhamdulillah di masjid-masjid sekarang sudah sebagiannya, ya, tidak semuanya bisa, ya. Setiap masjid paling tidak ada tim pemulia jenazah. Alumninya sudah 100.000 lebih. Ini yang kemarin di Pondok Indah, yang dikafani itu langsung peserta, Pak, Bu. Ini maju pesertanya dikafani, volunteer. Ini kegiatan kami di Pondok Indah. Kita juga kolaborasi dengan MUI Pusat menyelenggarakan pelatihan pengurusan jenazah. Nah, ini salah satunya di Masjid Pondok Indah yang diikuti oleh BKM seluruh Jabodetabek. Nah, ini program kami. Ya, jadi Masjid Pondok Indah melalui KPJ Institut ini melahirkan para amil jenazah yang kami sebut mereka namanya pemulia jenazah. Ya, pemulia karena pemuliaan. Nah, tim ini ada komunitasnya namanya IPPJI, Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah Indonesia. Kita nggak nyangka mereka-mereka yang terlibat ini ternyata punya profesinya bagus-bagus, Pak. Ada yang TNI, ada yang dokter, ada yang lawyer, ya, ada yang dosen, ada yang pengusaha. Bahkan di antara mereka ini ada yang tukang pijit, ojek online, penjahit, sampai perias pengantin, ya, guru banyak, gitu kan. Jadi ini tim kami yang ketika awal mereka terjun, awalnya tadi ikut kuliah. Kebuka mindset, dia mau. Kita kasih kesempatan, Pak, untuk magang, belajar langsung mandi jenazah bersama tim yang sudah profesional. Jadi dia dibimbing itu di awal-awal. Jadi ketika mandiin pertama, Pak, yang tadinya perasaannya takut, serem, jangan-jangan nanti malam didatengin, itu hilang semua, Pak. Ya, justru mereka setelah itu tambah bahagia. Ya, hidup kami tambah bahagia menjadi pemulia jenazah. Saking bahagianya, Pak, seminggu nggak ada yang meninggal, berarti nggak ada pelayanan, berarti nggak ada tempat magang. Saya di WA, saya ditelepon, Ustaz, kapan ada yang mati lagi? Oh, saya nggak dipanggil-panggil, yang belum ada, saya bilang gitu.
Ya kan, jadi ini akhirnya mereka ketagihan Pak setelah ikut terlibat memandikan jenazah. Ya keterusan Pak. Bahkan ada yang bilang, Ustaz, badan ini jadi pada sakit ketika nggak mandi jenazah lagi. Nah gitu, ada yang begitu ya. Jadi sakau Pak, saking pengennya. Jadi kami bangga dan bahagia menjadi pemulia jenazah. Dan ini milenial, karena kami buka kesempatan kuliah ini untuk usia 20 tahun sampai 65 tahun. Jadi usia 20 tahun pun sudah berani mandi jenazah. Ini contohnya, masih mahasiswa. Ya, ini orang nggak nyangka juga, karena ambil selama ini di masyarakat usianya sudah sepuh-sepuh. Ini muda-muda Pak, milenial. Ya, orang nggak nyangka kalau ini ambil, ini dokter apa pemulia jenazah. Dari tampilannya jadi seorang dokter Pak. Karena betul, ini pakaian yang dipakai adalah pakaian dokter ketika mengoperasi pasien. Dan itu kami gunakan ketika kita memandikan jenazah. Dia seorang dokter dan dia seorang pemulia jenazah, dua-duanya. Dan ini ada sang yang perias pengantin Pak Bu. Ini yang guru, ya, ada guru tahfidz, ada guru PAUD, ya, guru SD, guru SMA. Ya. Ini yang termuda, usia sekarang 22 tahun. Dari usia 19 tahun dia sudah berani mandi-mandi. Ya, alhamdulillah. Jadi kami menginspirasi, memotivasi dan melahirkan para amil jenazah muda yang kami sebut pemulia jenazah. Alhamdulillah. Ya. Sehingga dengan yang muda-muda ini, insya Allah jadi lebih tenaganya juga lebih kuat. Ya. Dari kegiatan kuliah umum ini, ternyata kami juga mendapatkan perhatian dunia. Salah satunya dari UGM Malaysia yang tiba-tiba mendatangi kami, survei dan observasi, bertanya-tanya tentang apa itu KPJ. Mereka tahu dari dunia medsos Pak, kita juga nggak kenal. Tiba-tiba kata mereka, antum patut mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Jadi Doktor Honoris Causa ini bidang manajemen kematian. Tapi berhubung nggak ada prodinya, mereka bingung Pak. Ya, ini nggak ada prodinya di manajemen kematian. Akhirnya masuk manajemen sains. Gitu. Ini 10 November 2022 kami berangkat ke Malaysia mendapatkan gelar kehormatan ini. Dan kami juga alhamdulillah mendapatkan perhatian dunia dari PBB sebagai pejuang kemanusiaan pemulia jenazah. Ini sertifikatnya. Ya, pemulia jenazah sertifikatnya internasional. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menyemangati kita yang hadir. Selamat bergabung. Semoga kita ketularan siap menjadi pemulia jenazah. Ya, kalau nggak siap berarti ya bapak ibu yang bakal dimandiin. Kira-kira begitu. Itu pastinya begitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berbicara tentang jenazah, kita berbicara dulu kehidupan kita. Bahwa hidup kita pada akhirnya akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab, dialah orang yang paling banyak mengingat mati, kemudian paling baik dalam mempersiapkan bekal kematiannya. Itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lain. Jadi kalau disebut orang cerdas, ini Pak, ingat mati. Jadi kalau ingat mati kan kita persiapannya lebih banyak, kira-kira begitu ya. Jadi cuma yang pintar ingat mati. Aksiru dzikra hadhil ladat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi kita disuruh ingat-ingat, ya, suruh sering-sering Pak ingat mati. Jadi kalau ingat mati kan sholatnya tepat waktu, sok paling depan, kira-kira begitu. Jadi lebih baik. Fa aina tadhhabun? Kalau kita sudah mati Pak, hendak pergi kemana? Ternyata jalur kita ini manusia dua Pak. Kalau nggak surga neraka. Ini jalurnya ini. Tempat titik akhirnya manusia pada akhirnya surga dan neraka. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang baik di surga, orang jahat di neraka. Fujur, pendosa. Ya, baik, coba kita lihat bagiannya. Apa harapan kita? Apa doa kita kepada Allah berkaitan dengan bagian ini Pak Bu? Perjalanan hidup kita ada surga, ada neraka. Ada nggak yang berharap masuk surga?
Bukan ada, semuanya ya. Semuanya berharap masuk surga. Ada nggak yang berharap masuk neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya. Atau berharapnya masuk surganya, ya Allah mampir dulu ke neraka. Ada? Ya ada. Ternyata kita orang beriman berharapnya pengennya masuk surga nggak pakai transit ke neraka. Ini doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini wa qina adzabannar, ya Allah peliharalah kami dari siksa api neraka. Maksudnya jangan sampai ya Allah nanti kalau masuk surganya mampir dulu. Ini harapan kita semuanya. Nah ini harapan ini harus diupayakan. Maka tadi kata Nabi, sering-sering banyak ingat mati supaya apa? Selamat. Gitu Pak. Kita manusia ini banyak lalai Pak terhadap kematian. Menganggapnya masih panjang, masih jauh. Bahkan kita semuanya menghindarinya. Tidak ada satupun di antara kita yang mau duluan, walaupun usianya sudah 80 tahun. Yang mau duluan, silakan kalian duluan. Termasuk Pak Ustadz, ya, Pak Kiai ceramah ngomongin mati, silakan Bapak Ibu duluan. Saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ngomongnya gitu. Ini ayatnya, surat Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, menghindar betul Pak. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu juga. Pada akhirnya, ya, pada akhirnya kita menghindar banget. Tidak mau Pak. Kalau bisa bikin benteng yang sangat tinggi dan kokoh, biar tidak didatangi malaikat Israel. Wah, ngumpet gitu kan, kira-kira begitu. Ya, tapi yang namanya kematian itu pasti. Cuman kita tidak ada yang tahu jadwalnya, kapan, gimana. Tugas kita bukan menentukan kapan, gimana. Tugas kita adalah menentukan bagaimana akhir hidup kita. Maka kita berharap mudah-mudahan kehidupan akhir kita, mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu harus ada upaya untuk mendapatkannya. Kematian ini akan selalu datang tiba-tiba Pak. Kemarin kita punya kawan Pak, lagi olahraga badminton, sehat-sehatnya Pak, istirahat, langsung meninggal dunia. Nah itu, pada orang lagi sehat itu. Ada ustaz lagi ceramah begini, tiba-tiba meninggal. Mau pilih yang mana? Kalau bisa milih mah dalam kondisi yang baik, ya, dalam kondisi yang baik. Boleh nggak kita minta kepada Allah, ya Allah wafatkan saya lagi sujud? Boleh nggak? Boleh. Ada nggak yang minta, ya Allah wafatkan saya lagi? Wah, termasuk tadi badminton, nggak bakalan berharap itu. Ya. Nah, orang mati lagi kecelakaan, banyak itu. Ya, tabrak mobil yang lain-lain. Tidak ada yang berharap. Tapi kondisinya boleh kita harapkan. Ada yang meninggal pengennya di Mekah, di Madinah. Ya, boleh nggak bercita gitu? Ya Allah, wafatkan saya lagi umur, lagi haji. Wow, bagus banget itu, ya kan? Jadi mati itu datangnya tiba-tiba Pak. Maka kita perlu persiapkan dalam kondisi yang baik. Nah, ternyata kematian ini bukan akhir perjalanan hidup kita. Kalau lihat bagiannya tadi, mati itu cuma pindah alam, ya, ganti, ya, melanjutkan alam berikutnya. Bila mana kita sudah mati Bapak Ibu, saya sebut mati karena Al-Quran yang menyebutnya maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tapi orang Indonesia disebut mati nggak mau. Telah mati si fulan. Ada yang bilang gitu. Oh kayaknya kurang ajar benar itu, nggak tepat. Akhirnya orang Indonesia menyebutnya telah meninggal si fulan atau telah wafat si fulan. Yang paling bagus lagi telah pulang ke rahmatullah si fulan. Padahal tiga-tiganya sama. Apa namanya? Disebut meninggal dunia karena orang mati itu meninggalkan dunia, aktivitas dunia dia selesai, dia tinggalkan, maka disebut meninggal dunia. Disebut wafat. Wafat itu di surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa kita, ya, ketika matinya
dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Allah pun megang. Jadi kalau dikembalikan namanya tidur, kalau nggak dikembalikan mati. Maka ketika kita mau tidur, doa itu doa kematian. Bangun dari tidur juga bangun dari kematian. Bagaimana doanya? Mau tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun dari kematian. Jadi kita ini baru saja belajar mati, Pak. Ya, setiap hari kita mati, Pak. Belajar. Wafat yang kedua di dalam surat Al-Imran 185, Allah menyebutnya sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Sempurna. Apa pahala yang sempurna? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, faqad faz. Maka sungguh dialah orang yang sukses, beruntung dia. Jadi kalau nanti meninggal dunia di hari akhirat, Allah bebaskan dia dari siksa api neraka, langsung dimasukin ke surga, itulah balasan yang sempurna. Nah, ini istilah wafat di dalam Al-Quran. Dan ini yang tadi kita harapkan, ya. Terakhir orang mati disebut pulang, Pak. Ya. Kayaknya ini lebih enak ya, karena orang pulang itu pasti senang. Ya, pulang kampung pas lebaran senang nggak, Bu? Senang. Jam terakhir nggak ada gurunya disuruh bubar, senang nggak? Ore, kan gitu kan? Ya, ini dimensi pulang, mau pulang haji, mau pulang umroh, mau pulang jalan-jalan, pulang dari mana aja. Jam kerja jam 5 pulang, tapi ternyata disuruh pulang jam 2 sama direksi. Wah, enak, dapat potongan. Ini dimensi orang pulang, Pak. Maka di dalam Al-Quran ketika mati disebut pulang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam kondisi apa? Hati yang puas, ridho, ya, bahagia dan mendapatkan ridho Allah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kemana pulangnya? Ke surga bersama orang-orang yang soleh, hamba-hamba minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolih. Maka buat orang beriman ini konsep lebih tepat bahwa mati itu pulang. Maka orang beriman ketika pulang, insya Allah dia bahagia, dia tersenyum. Ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan sedih. Surga sudah menantimu. Maka mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Ya, ini ibarat orang pulang kampung kali, Pak. Ya, pulang ke rumah. Ya, ini juga pulang ke haribahan Allah bahasa kita, ya. Pulang ke akhirat, maka bahagia. Tapi ternyata kita walaupun mati disebutnya pulang, tetap ogah. Ya, tetap gak berani, tetap takut, Pak. Siapa yang takut mati? Siapa yang takut pulang? Masih enak di dunia. Ada yang bilang belum siap. Kalau belum siap, kapan siapnya, Pak? Usia udah 70 tahun. Ya kan? Ya, baik, saya mau ilustrasi begini. Ada orang pulang, Pak, waktu lebaran kemarin mudik, Pak. Ada orang sudah persiapan matang, dari kendaraannya, oleh-olehnya, waktunya. Saya mau tentuin nanti pulang. Ya. Ternyata persiapan yang sudah matang itu 2 hari menjelang pulang kampung, dia terjadi masalah dengan orang di kampung, bahkan dengan keluarganya. Akhirnya dia memutuskan tidak jadi pulang kampung. Padahal sudah persiapan, mobilnya sudah ada, ya, tiketnya sudah ada, oleh-olehnya sudah siap. Sebenarnya disiapin, tinggal pulang doang. Ternyata kagak jadi gara-gara ada masalah. Kenapa dia nggak jadi, Pak? Karena kalau dia maksain pulang, sampai di kampung dia digebukin orang. Sudah mikir tuh, nanti kalau saya sampai kampung digebukin orang gimana? Akhirnya dia cancel, dia jadi pulang, Pak. Itu orang padahal sudah siap-siap.
Tapi ternyata ada orang yang nggak siap-siap, boro-boro kendaraan, buat beli tiket juga nggak ada. Ya udah akhirnya pasang, saya mau di Jakarta aja, nggak pulang kampung. Tapi sama tetangga diminta, ayo ikut saya pulang gratis, nebeng. Ya bahasa sekarangnya apa? Nebeng lah gitu. Nebeng sini numpang, ikut gratis. Padahal dia tadi nggak siap karena nggak ada oleh-olehnya, nggak ada tiket segala macam. Mau nggak dia pulang? Mau banget. Ya padahal nggak punya persiapan, tapi dia akhirnya memutuskan pulang karena tiba-tiba diajak pulang gratis. Kenapa dia berani pulang? Padahal nggak punya bekal, karena nggak punya masalah dengan orang di kampung. Aman itu. Jadi kita takut mati karena kita jangan-jangan masih punya masalah. Ya, orang yang takut mati adalah orang yang ketika pulang bawa masalah. Apa masalah kita dengan Allah, Bapak Ibu? Ini punya nggak? Banyak. Ya, ini yang kita takutin Pak sebetulnya Pak. Kalau kita mati, dosanya dibawa, kira-kira masuk surganya selamat enggak? Enggak Pak, belum dapat ampunan Allah. Berarti digodok dulu. Dan kita kan nggak tahu seperti itu. Kita pengennya masuk surganya bes. Gitu. Maka mari kita perbaiki diri Bapak Ibu. Karena memang sifat manusia itu bikin salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Semua manusia punya masalah, dan sebaik-baik orang yang bermasalah adalah yang menyelesaikan masalah. Jadi sebelum mati kita selesaikan masalahnya. Bagaimana caranya? Satu, segera minta ampunan Allah. Ya, minta ampun kepada Allah. Karena Allah itu Maha Kasih Sayang. Jangan putus asa. Sebanyak dosa kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita tahu bahkan suka, insya Allah Allah akan ampuni. Itu yang pertama, ampunan Allah. Yang kedua, jadilah orang yang baik. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menjadi pelebur X, penghapus dosa-dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan baik. Ini Bapak Ibu, ini modal kedua, berbuat baik. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Maka nanti Allah SWT memerintah kepada kita ada kewajiban-kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban utama ini salah satunya sholat. Sholat itu fungsinya penggugur dosa. Sholat 5 waktu, as-sholawatul khamsu. Ada sholat 5 waktu. Al-jum'atu ilal jum'ati. Sholat Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan. Ibadah Ramadan, puasa Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kabair. Penggugur dosa-dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Berarti kalau dosa kecil akan gugur. Dosa harian gugur dengan sholat 5 waktu. Dosa pekanan gugur dengan Jumatan. Dosa tahunan gugur dengan puasa Ramadan. Nah ini salah satu cara untuk kita mendapatkan ampunan Allah, menjadi orang yang baik. Termasuk umroh. Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma. Umroh satu, umroh berikutnya itu penggugur dosa. Ya, jadi boleh berkali-kali umroh Pak. Tahun ini umroh, 5 tahun kemudian diprogramin umroh lagi, berarti di antara itu penggugur dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah, dan haji mabrur tak lain pahalanya adalah masuk surga. Dan tahu Bapak Ibu bagaimana haji mabrur itu masuk surganya? Seperti apa? Ternyata haji mabrur diterima oleh Allah, pahala masuk surganya seperti bayi baru lahir. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin baladathu ummuhu. Masyaallah. Ini masuk surganya seperti bayi baru lahir. Jadi kalau bayi baru lahir meninggal dunia Pak, masuk surganya pakai hisab enggak? Enggak. Ya kan? Mampir dulu ke neraka enggak? Enggak. Ya, coba Pak.
Bayangkan, bayi yang baru lahir, dia belum punya bekal tuh, tapi karena dia nggak punya masalah, sehingga dia selamat. Jadi intinya adalah masalah apa? Kita selesaikan. Mari kita menjadi orang-orang yang terbaik. Semoga dengan amal soleh kita ini menjadi penutup akhir hidup kita, sehingga kita mendapatkan kondisi dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu doa agar kita mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tuh bercita-cita supaya bisa wafat di kota Madinah. Masya Allah. Ya, ini ada doa yang lain yang bagus. Allahumma firli warhamni wa alhiqni bil rafiqil a'la, supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, rahmati, sayangi aku, dan pertemukan aku dengan kawan yang lebih tinggi. Kita dijumpakan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diapalin ini Bapak Ibu, ya. Coba dibaca sama-sama. Allahumma firli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Hadisnya muttafaqun alaih, ya. Ada dari kitab Riyadhus Shalihin nomor 911. Masya Allah, ini doa bagus banget dari Rasulullah SAW. Jadi bisa diamalkan. Maka berkaitan dengan kematian tadi, kafabil mauti wa'id, cukup kematian menjadi nasihat. Ya, nasihat apa lagi yang bisa merubah kita lebih baik? Kematian ternyata, ya. Waktu kita semakin hari semakin habis, Pak. Maka persiapkan bekal kematian kita dengan baik. Berdamai sajalah dengan kematian. Mari kita jemput dengan kematian, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini cara untuk menjemput kematian. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh tadi. Karena dengan perbuatan-perbuatan baik, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi amal soleh itu dikatakan amal soleh kalau kita ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa menjaga tauhid kita sampai akhir hidup kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kita akan dimatikan sesuai dengan apa kebiasaan kita. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada di dalam Al-Qur'an kisah kematian Fir'aun. Ya, tahu Fir'aun? Fir'aun itu manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, karena semua fasilitas hidupnya Allah cukupi, apapun dia bisa, kira-kira begitu. Maka dia sombong, dan sombongnya melebihi iblis. Kalau iblis itu nggak ngaku Tuhan, Fir'aun ini melebihi iblis. Ya, ternyata penyesalan Fir'aun saat datang kematian. Nah, di situ dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia sadar betul bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang tadi disembah sama Bani Israel. Kan dia diingatkan sama putra angkatnya Nabi Musa, tapi ternyata tidak mau. Sehingga ketika Fir'aun mengejar Musa selamat, Fir'aun kemudian tenggelam di lautan. Dan saat tenggelam itu dia baru tahu, dia baru nyesel, kira-kira gitu. Dan penyesalan kalau nggak sampai di kerongkongan, ya sudah sampai akhir hidupnya, ternyata kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Nah, ini pintu taubat sudah tertutup. Buat Fir'aun, pertaubatannya tidak diterima, maka diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, Fir'aun ingat mati sejatinya jadi ingat Allah, ya kan? Begitu dikasih kematian baru tuh ingat Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dengan berurusan kematian maka hidup akan semakin lebih baik. Ini, maka kita di sini peduli jenazah ingin saya angkat. Karena ternyata selama ini ngurus jenazah itu mindset kita ketika berhadapan dengan si mayit ini jawaban teratas, takut, ngeri, bau, jijik, ogah. Akhirnya menghindar, apalagi nggak punya ilmunya. Ya, ini untuk kita sadari bersama bahwa ketika ada keluarga kita meninggal, ternyata
dipastikan kita perlu dengan para amil, maka dipanggillah para amil. Dan ternyata amil ini sepuh-sepuh. Kenapa amil tidak menarik? Salah satunya tadi takut, ngeri, serem. Yang kedua ternyata, mohon maaf ini saya sampaikan, jadi amil tidak menarik karena di masyarakat penghormatan kita kepada amil kurang. Coba ketika kita butuh amil jenazah yang sudah sepuh Pak, datangnya dijemput enggak? Enggak. Pulang diantar enggak? Enggak ada yang mikirin tuh. Ya boro-boro pulangnya kasih bingkisan, air minum juga kadang nggak keluar Pak, nggak kepikiran. Beda perlakuannya ketika kita manggil amil nikah, sama-sama amil dan fardu kifayah. Coba datang gimana? Dijemput, pulang, diantar, kasih bingkisan, kasih amplop, dia pada mau jadi amil nikah. Giliran jadi amil jenazah, ogah. Jadi ini salah satu mungkin menurut saya Pak, sampai terjadi ada amil yang sudah sepuh datang terlambat karena jalan kaki nggak punya ongkos, sampai di rumah duka dia diinterogasi, kemana aja sih Mbak? Oh baru nyampe. Kita nggak pernah memperhatikan Pak, makanya nggak menarik jadi amil itu Pak. Jadi di dunia amil itu nggak menarik. Tapi coba lihat bagaimana Allah memberikan penghargaan kepada seorang amil yang selama ini amil sudah sepuh, minta bantuan keluarga aja, ada keluarga yang nolak Pak. Ini kisah nyata Pak. Jadi ibunya wafat, putri kandungnya disuruh megang gayung bantuin amil yang sudah sepuh. Ternyata dia nolak, berucap. Apa yang dikatakan? Saya sih nggak mau mandiin mak saya, bau, jijik, kotorannya banyak. Ngapain aku repot-repot? Kan sudah ada situ yang mandiin. Kira-kira kalau ini anak ibu mau diapain? Rujak dimasukin lagi ke perut. Ya Allah, ini kondisi di lapangan Pak. Kita ngadepin keluarga juga kadang-kadang seperti ini. Nggak mau dianggapnya sudah ada yang ngurus. Bahkan dia bilang jijik. Ya Allah serem banget. Kenapa kita takut sama mayat? Padahal itu mak kita, padahal itu bapak kita, padahal saudara kita, bahkan pasangan kita bisa jadi. Kita selama ini takut-takutin Mbak. Katanya orang mati itu ruhnya gentayangan, jadi hantu. Masih ada di sekitar rumah. Kan ada yang begitu kan ya? Bahkan dulu aku kecil Pak, saya ditakut-takutin. Itu biar kamu nggak didatengin nanti malam cuci muka tuh, bekas yang dipakai si mayit. Ada yang begitu dah? Ada tuh. Nah ini salah satunya Pak. Jadi padahal orang mati itu nggak ada yang jadi hantu Pak, keluyuran malam Jumat Kliwon. Atau masih 7 hari di rumahnya, nggak ada Pak. Nanti datang lagi malam berapa Pak? 10 hari. Ya Allah, nggak ada Pak. Ya. Roh orang mati itu sudah transit di alam barzah. Ya kita nggak tahu di mana, bukan di tanah kusir Pak, di alam barzah. Alam goib. Ya. Kira-kira mereka lagi transit Pak, kondisinya lagi pada ngapain Pak? Kan di alam barzah, nunggu hari kiamat Pak. Jadi orang mati itu sekarang lagi pada nunggu hari kiamat di alam barzah. Kira-kira kondisinya lagi pada ngapain Pak? Ada yang lagi tidur, dibangunkan pas hari kiamat. Ini surat Yasin ayat 52. Ada yang lagi nyesel, pengennya balik lagi ke dunia. Ya, kalau dikasih kesempatan pengen sedekah, pengen sholat, pengen berbuat baik. Apa penyesalan itu? Ada yang lagi teror. Fir'aun itu setiap hari diperlihatkan neraka pagi sore berminggu sebelumnya, makanya disebut teror. Ada yang tetap hidup bahkan dapat rezeki. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin ya, ini nikmat kubur. Ya, enak. Ya, wa hum yurzaqun, bahkan mereka dapat rezeki. Yang terakhir orang mati lagi disiksa di kuburan. Jadi nggak mungkin datang ke keluarganya jadi hantu pocong gara-gara tali pocongnya nggak dilepas. Tahu dari mana Bu? Pak? Pelem. Nggak pelem dipercaya. Tabrak mobil jadi kuntilanak suster ngesot. Nggak ada itu Pak. Jadi roh gentayangan jadi hantu itu hoax besar, bohong. Ya, kita sudah merasakan kok ngurus jenazah nggak ada satupun yang mendatangi kita malam-malam. Pak Ustaz, nggak ada.
Jadi mindset ini harus bersih dulu Pak. Kalau mindsetnya bersih, ya benar, maka nggak akan datang godaan yang namanya setan. Ya, karena yang datang itu adalah jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jin nah. Jadi kalau kita was-was, baru tuh jinnya datang keluyuran. Gitu, bukan rohnya orang mati. Ini penting untuk diketahui bersama. Sehingga kalau ini mindsetnya sudah berubah, ngapain kita takut? Seorang mati, dia dimandiin juga diimbahin 3 kali juga nggak komplain. Ya, ini jangankan salat jenazah, sama keranda kosong aja takut. Apa yang ditakutin sama keranda kosong? Ini kekeliruan besar kita. Ya, yang kedua, agar memiliki keberanian mengurus jenazah, apa sih kemuliaannya mengurus jenazah itu? Apa sih pahalanya? Dari 4 kewajiban yang kita tunaikan ini, masing-masing ada keutamaan, ada fadilah. Di mana kata Nabi SAW, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang ikut menyaksikan hingga sholat jenazah dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratun. Barang siapa yang ikut mengantarkan ke makam lagi, maka dia dapat 2 qirat. Apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Mithlul jabalan al-'azimain. 2 qirat itu bagikan seperti 2 gunung yang sangat besar. Karena ini pertanyaannya di Madinah, maka diilustrasikanlah tuh kayak gunung Uhud, mislu Uhud. Orang haji sudah umroh bayar. Ya. Saya menyampaikan materi ini di Purwokerto, di kampung saya, sebagian belum pada umroh. Akhirnya saya sebut gunung yang paling gede di Purwokerto. Gunung apa Mas? Slamet. Purwokerto berarti. Jadi begitu saya sebutkan, oh kayak gunung Slamet 2 qirat itu, langsung mulai kabeh Pak. Si dewe gede temen ya. Wah, langsung kebayang itu. Maka akhirnya sholat jenazah nggak perlu pakai diundang-undang. Itu karena pengen dapat kemuliaan seperti gunung Slamet. Ya, kalau di Jawa Timur gunung Semeru, gunung Bromo. Ya, di Kuningan, Cirebon gunung Serombang. Nah itu bayangan 2 qirat itu. Dan ternyata ini buat volunteer yang cuma ngikut nyolatin, ngikut nganterin. Betul nggak Pak Ibu? Nah, bagaimana dengan yang terlibat langsung? Yang mandiin, yang ngafanin, yang nguburin. Kira-kira pahalanya berapa qirat? Berkali-kali, ya. Bahkan ini spesial hadisnya. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Rawahul Hakim. Siapa orang yang mandikan seorang jenazah mayit, lalu dia merahasiakan aibnya si mayit, ini syaratnya, klubnya, maka Allah akan mengampuni dosanya 40 kali. Dalam riwayat At-Tabarani disebut 40 macam dosa besar. Dan ini kan luar biasa ini, pahala yang sepertinya orang menjauhinya, mengerikan dan segala macam, ternyata Masya Allah, di mata manusia seorang pemandi jenazah itu tadi kurang mendapatkan tempat, tapi di sisi Allah penghormatannya luar biasa. Siapa yang mengkafani jenazah, wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan memberikan pakaian terbaik di hari kiamat, min sundusi wa istabraqil jannah, sutra tebal, sutra habis. Ini yang bungkus mayit dapat pakaian terbaik, sutra. Ya, barang siapa yang menggali kuburan, wa man hafarolahu fa ajallahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal di hari kiamat. Terus keren lagi Pak, nggak perlu ngontrak nanti Pak. Tukang gali kuburan itu dikasih rumah spesial di hari kiamat. Jadi ini kemuliaannya Pak, di balik musibah kematian, bukan hanya sekedar 2 gunung Uhud. Bahkan di hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, man ghassala mayitan, barang siapa yang memandikan jenazah, syaratnya 1, fa'adda fihil amanah, dia menunaikan amanah. Salah satu amanahnya adalah benar cara-caranya sesuai tuntunan syariat Islam. Benar, ya. Yang kedua,
walam yafsha 'alaihi ma yakunu min dzalik. Dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat saat itu, apapun keadaannya yang kita lihat tidak boleh dibicarakan. Takutnya jadi fitnah. Ya, contoh, waktu hidup badannya kurus, begitu meninggal sumbangan jadi besar, kan kaget tuh, masih jadi gede, wah nggak boleh diceritain, takutnya jadi fitnah. Masa matanya melek boy, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh apapun yang dilihat. Maka di sini pahalanya dua suara, ya, satu amanah, dua tidak membiarkan apa yang dilihat. Kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Maka pemandi jenazah itu akan terbebas dari dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Setara dengan pahala haji mabrur tadi, Pak. Allah menghapuskan seluruh dosanya, bagikan seperti bayi baru lahir. Ini saya dapati Bapak Ibu, maaf saya nukil dari kitab Fiqh Islam wa Adilatu karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ya, jilid 2 halaman 537 kitab terjemahan. Ini yang memotivasi kami, dan saya termotivasi dengan ini hadis. Ini fadilah keutamaan ngurus jenazah. Ternyata kalian benar ya. Yang selama ini orang tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat, gitu kan? Masya Allah, di depan Allah, di sisi Allah, ternyata di sini ada peluang bakal masuk surga seperti bayi baru lahir. Berarti tanpa azab, tanpa hisab. Masa kita tidak mau, Pak, untuk mendapatkan kemuliaan ini? Jadi saatnya ketika ada keluarga kita duka, di balik usia besar ada kemuliaan besar. Maka betapa bahagianya ketika kita bisa memuliakan jenazah orang yang kita sayangi. Maka mari kita belajar bersama setelah ini, ya. Jangan hanya sampai di sini, saudara. Ini baru buka mindset, Pak, supaya kita berani. Bagaimana supaya kita nanti bisa sesuai dengan tuntunan syariat? Nah, bikin lagi kajian lanjutan, atau kita bikin kelas khusus pelatihan kuliah umum manajemen kematian dari jam 8 sampai jam 12. Jadi saya izin hari ini saya akan melanjutkan untuk kuliah roadshow di daerah Serpong, ya, jam 8 sampai jam 12. Baik, ini hadis yang tadi saya sebutkan. Liyalihi aqrabukum in kana ya'lamu fa illam yakun ya'lamu faman tarona indahu hadzun min wara'in wa amanatin. Ini lanjutan hadis yang tadi. Hendaknya orang yang memandikan jenazah adalah orang yang paling dekat dengan si mayit. Kalau dia tahu, maka wajib belajar. Fardu ain untuk belajar ini. Pelaksanaannya fardu kifayah. Kalau kita nggak ada yang ngerti, panggil amil yang bertugas akan membimbing. Baik. Ketentuan pemandi dan yang memandikan jenazah, maka haruslah yang sesama jenis kelamin dengan si mayit, kecuali pasangan. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya, atau anak usia di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh laki dan perempuan. Nah, ini ketentuannya nih, Bu, supaya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ya. Emang boleh Ustaz suami mandiin istrinya? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena di masyarakat dianggapnya tidak boleh. Ya, selama ini dibilang tidak boleh. Ini keliru besar, Pak Bu. Ya, Rasulullah bersabda kepada istrinya, kepada Aisyah, ya, ma darraki laumiti qabli. Tidak mengapa bagimu jika kamu meninggal sebelumku. Maka Nabi, fa ghazaltuki wa kafantuki. Aku yang akan memandikan dan mengkafanimu. Ya, semua solat itu alaihi wa kafantuki. Kemudian aku yang akan menyolati dan menguburkanmu. Hadis dari Ahmad dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa suami boleh dimandikan istri atau sebaliknya. Jangan dibilang tidak boleh. Di masyarakat dilarang-larang, jangan, batal, katanya gitu ya. Nah, ini perlu belajar nih. Ya, ke depan kita belajar, ya. Jadi boleh seorang istri memandikan pasangannya. Yang tidak boleh adalah anak laki mandiin ibunya, atau anak perempuan mandiin ayahnya. Itu tidak boleh, karena harus sesama jenis kelamin, walaupun mahram, walaupun anak kandung. Kenapa begitu? Ini kisahnya. Rasulullah ketika
mendapati putrinya wafat, beliau menyuruh Ummu Atiyah yang memandikannya. Nabi memberikan petunjuk, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau seperlunya dengan air dan sider, daun bidara, dan jadikanlah siraman terakhirnya air yang dicampur kapur. Jika kalian sudah selesai, panggillah aku. Setelah kami selesai, kami memanggil beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi tak hadir di tempat itu untuk memandikannya, ya. Karena ini berkaitan dengan aurat si mayit. Aurat kita waktu hidup, siapa yang boleh melihatnya? Hanya pasangan, ya. Maka Nabi ketika ditanya tentang aurat, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu. Maka ketika memandikan boleh, ya. Kan tiap hari yang ngomong-ngomong dia, masa dia mati kagak boleh? Nah, itu pertanyaannya apa? Jadi boleh sekali. Nah, ketika anaknya itu baru nggak boleh, anaknya juga nggak pernah lihat aurat bapaknya, aurat ibunya, maka yang sejenis kelamin saja yang dibolehkan. Inilah pentingnya belajar manajemen kematian, sehingga ada perubahan mindset kita dari takut menjadi berani. Disitulah ada kemuliaan. Maka ambil peluang kemuliaan itu. Ini peluang emas, nggak mungkin balik lagi. Maka sebagai closing, kalau kisah tadi diawali saya bilang begini, ya, anak yang tadi bilang kan, ogah gue jijik kotorannya banyak, ngapain gue repot-repot, kan sudah ada situ, ya. Ini kadang baku di kuliah sedang begini, giliran pakai aja lu kasih orang, tapi giliran harta warisan lu rebutan, lu kebalik banget. Ya, jadi seharusnya dua-duanya kalau mau ya rebutan lah, ya. Jenazahnya kita yang memuliakannya, karena ternyata di dalam tuntunan agama kita yang terbaik adalah orang yang paling bisa menutup aib si mayit. Maka di sini kita penting untuk belajar. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya, saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.